在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Wang Lin mengambil token itu dan memindainya dengan akal ilahi. Token itu segera menyala dan berkedip 3 kali sebelum kembali normal. Ini adalah tanda pengenal keluarga Huan. Indra Wang Lin dengan hati-hati menjelajahi token itu saat dia memegang. Setelah sekian lama, matanya menjadi sangat serius. Sekilas tidak ada yang istimewa dari token ini, hanya sesuatu yang digunakan sebagai identifikasi. Tidak peduli berapa kali Wang Lin memeriksanya, itu tetap sama. Namun, Wang Lin masih merasa ada yang tidak beres. Dia merenung sebentar sebelum berteriak, "Penjaga surgawi!" Bayangan di bawahnya dengan cepat memanjang dari tubuhnya, lalu bergerak di sepanjang kulitnya dan membungkus token itu sendiri. Wang Lin menutup matanya dan meminjam kultivasi penjaga langit untuk segera melihat melalui token itu. Tak lama setelah itu, Wang Lin membuka matanya dan mengungkapkan ekspresi suram. Token ini terbuat dari bahan biasa, tapi ada mantra di dalamnya. Mantra ini terkait dengan jiwa, jadi saya kira keluarga Huan tahu bahwa anggota keluarga mereka sudah meninggal. Setelah merenung sebentar, Wang Lin meletakkan token itu dan mengambil barang terakhir, giok. Satu-satunya hal yang ada di situ adalah sepotong kebencian orang mati itu. Mereka bertiga pasti sangat ketakutan jika mereka bahkan tidak berani memeriksanya dengan indera mereka. Jika tidak, sepotong kebencian itu akan segera dihancurkan saat indera mereka memasuki harta karun itu. Sepotong kebencian segera dihancurkan. Riak tak terlihat menyebar dan mulai menyebar. Ketika hendak menyebar keluar dari rumah Wang Lin, matanya tiba-tiba bersinar dan sinar petir keluar dari matanya. Di antara gelombang suara berderak dari petir, riak yang dikeluarkan giok benar-benar dihancurkan oleh petir dan menghilang. Aku menghapus mantra pesan yang tertinggal di giok. Wang Lin dengan hati-hati melihat informasi yang tercatat di batu giok. Itu benar-benar domain 1000 ilusi rootless. Jadi keluarga Huan dari planet Tosan Illusion seperti ini. Giok ini berisi metode budidaya untuk mantra 1000 ilusi keluarga Huan. Namun, ada sejumlah batasan khusus yang ditempatkan pada bagian-bagian penting, jadi meskipun orang luar mendapatkannya, mereka tidak akan dapat mempelajarinya. Cara untuk melanggar batasan adalah garis keturunan. Jika hanya itu masalahnya, itu tidak akan terlalu menggerakkan dia. Yang benar-benar menarik perhatiannya adalah pesan yang ditinggalkan di giok oleh anggota keluarga Huan. Di planet Yunxia, saya menemukan urat logam api. Saya mengambil 2 potong. Cahaya misterius di matanya bersinar seperti suar. Dia menatap ke giok dan bergumam, sebuah urat dari batu api elemen logam, pembuluh darah. Tidak heran dia diburu sampai dia terluka parah. Siapapun yang menemukannya akan segera membunuh semua orang untuk menutup berita tersebut. Ini menegaskan bahwa mereka bertiga tidak memeriksa batu giok ini, atau mereka tidak akan mengizinkan saya melakukan ini. Tentu saja, saya tidak dapat mengesampingkan fakta bahwa mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua ini. Wang Lin merenung sedikit dan mengira mereka bertiga mungkin tidak tahu tentang urat logam. Setelah mengambil napas dalam-dalam, mata Wang Lin berbinar dan dia bergumam pada dirinya sendiri, manik yang menentang surga hanya kehilangan elemen logamnya. Tidak mungkin seluruh urat logam api elemen logam tidak cukup untuk menyelesaikannya. Menurut si Tunan, setelah kelima unsur itu selesai, akan dikenali pemiliknya. Aku hanya tidak tahu kemampuan apa yang akan dimilikinya setelah. Jika berita tentang elemen logam batu api urat belum terungkap, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika demikian, maka siapapun yang berani bertarung dengan saya karena itu akan dibunuh oleh saya. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh. Wang Lin menyingkirkan semuanya, dan matanya bersinar saat dia merenung. Aku hanya tidak tahu di mana planet Yunxia. Wang Lin membuka matanya dan perasaan segera menyebar. Perasaan ilah menyapu planet Ranyun dan turun ke tempat Sun Si berada. Sun Si sedang duduk dalam posisi lotus di rumah leluhur keluarga Sun, siap untuk berkultivasi. Namun, dia terkejut dan menyentakkan kepalanya saat mendengar suara Wang Lin.
Ukir semua yang Anda ketahui tentang peta sistem bintang Alhaven dan kirimkan kepada saya. Mata Sun Si berbinar dan dia sedikit mengangguk. Dia mengeluarkan sepotong batu giok dan berkonsentrasi sejenak. Kemudian dia segera melemparkan batu giok itu dan itu menghilang ke kejauhan. 10 hari berlalu dalam sekejap. Wang Lin sudah mendapatkan batu giok itu dan menemukan di mana planet Ransia berada. Namun, planet ini agak jauh. Menurut perhitungan Wang Lin, jika tidak ada penundaan, perjalanan pulang pergi akan memakan waktu beberapa bulan. Batu giok memiliki pengantar dari Sun Si. Tidak ada pembudidaya yang hidup di planet Ransia, karena planet ini dipenuhi dengan racun yang dapat membunuh pembudidaya. Dengan batu giok di tangan, Wang Lin mulai merenung. Selama 10 hari ini, dia dengan cermat mempelajari peta dan menghafalnya. Pada saat yang sama, dia juga mengatur hartanya. Pada hari ini, Wang Lin berdiri dan berjalan keluar rumah. Dia kemudian menghilang dan muncul kembali puluhan ribu kilometer dari kota sebelum menyerbu langsung ke atmosfer. Tepat pada saat ini, leluhur keluarga Ran, Karefri Sanren, dan Sun Si muncul di hadapan Wang Lin. Ekspresi leluhur keluarga Ran suram saat dia melihat Wang Lin dan bertanya, "Apakah kamu pergi, rekan kultivator Su?" Ekspresi Riang Sanren berbeda, dan dia jelas menyembunyikan amarahnya. Hanya Sun Si yang tersenyum masam. Ketika dia mendengar bahwa Wang Lin menginginkan peta itu, dia punya firasat buruk, tetapi dia tidak berpikir bahwa Sumu ini benar-benar memiliki pikiran untuk pergi. Wang Lin dengan dingin melihat mereka bertiga dan dengan tenang berkata, "Saya tidak akan mengingkari janji yang saya buat. Perjalanan ini paling lama akan memakan waktu 1 tahun, atau hanya beberapa bulan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka memberinya semua batu giok surgawi itu, Wang Lin tidak akan repot-repot menjelaskan kepada mereka bertiga." Setelah mendengar penjelasan Wang Lin, leluhur keluarga Ran ragu-ragu dan berkata, "Saya tidak tahu masalah mendesak apa yang dimiliki oleh rekan kultivator Su. Aku ingin tahu apakah 1 atau 2 dari kita bisa mengikuti." Sanren yang riang berkata dengan nada serius, "Tolong jangan salahkan kami, rekan kultivator Su. Kami bertiga memberi Anda segalanya, dan bahkan tidak setengah bulan kemudian Anda ingin meninggalkan planet Ranyun. Kami bertiga tidak bisa tidak merasakan kecurigaan di hati kami. Masuk akal bagi mereka bertiga menjadi seperti ini. Tidak peduli siapa itu, jika mereka baru saja mengambil sebagian besar properti mereka, mereka juga akan seperti ini." Wang Lin mengerutkan kening. Kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mengangkat kepalanya ke arah langit. Ekspresi dari 3 lainnya juga sedikit berubah. Mereka mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Pada saat ini, di luar planet Ranyun, Huandong dengan cepat mendekat. Matanya dingin dan menunjukkan sedikit arogansi saat ia langsung menuju planet Ranyun. "Nona, izinkan aku menangani masalah ini, jadi aku harus menanganinya dengan bersih, agar Nona memperhatikanku. Semua yang terlibat akan dibunuh." Fanatisme di mata Huandong menjadi semakin kuat. Dia berubah menjadi sinar cahaya berwarna pelangi saat dia menerjang langsung ke atmosfer planet Ranyun dan turun seperti meteor. Dia menyebarkan perasaannya seperti orang gila dan bahkan memasukkannya dengan energi spiritual surgawi saat mengelilingi planet ini. Pemandangan luar biasa ini tampak seperti dewa sedang turun. Pada saat ini, semua pembudidaya di planet Ranyun merasakan aura yang kuat ini. Aura ini sangat arogan, seolah-olah sedang melihat semut saat menyapu dunia. "Saya Huandong, anggota keluarga kelas 2 dari keluarga Huan dari planet Tosan Illusion. Semua pembudidaya Ascendant planet Ranyun, cepat datang menemui saya." Suara dingin itu dipenuhi dengan kesombongan. Suaranya bergemuruh seperti guntur di seluruh planet. Semua pembudidaya di bawah tahap Ascendant dikejutkan oleh suara itu, dan beberapa pembudidaya tingkat rendah bahkan batuk darah karena syok. Pemuda di bawah batu itu adalah salah satunya. Dia awalnya berkultivasi, tetapi dia dikejutkan oleh perasaan Huandong yang diresapi dengan energi spiritual surgawi. Jantungnya rusak, jadi dia batuk darah dan segera melemah. Ada banyak pembudidaya seperti dia di planet Ranyun. Nenek moyang keluarga Ran, Karefri Sanren, dan Sun Si tiba-tiba menjadi sangat pucat. Kata-kata keluarga Huan seperti pedang tak terkalahkan yang langsung menembus hati mereka dan menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis. "Mereka datang,"
Keluarga Huan, datang. Sun Si bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi pahit. Dia menatap Wang Lin dengan mata penuh keputusasaan, tapi tatapannya mengandung secercah harapan. Nenek moyang keluarga Ran juga sama, dan dia memandang Wang Lin pada saat yang sama dengan Karefri Sanren. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi matanya menunjukkan sedikit kedinginan. Mengambil uang seseorang untuk membantu mereka menghilangkan bencana. Perasaan Wang Lin menyebar seperti guntur yang menderu. Tak satu pun dari itu yang bocor saat akal ia terkunci di langit dan berubah menjadi satu kata. Satu kata ini menyebabkan guntur muncul dan meledak seperti orang gila. Huan Dong baru saja menerobos atmosfer ketika guntur menghampirinya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan dia berteriak, menghadapi kematian. Dengan itu, tangannya membentuk segel dan seberkas cahaya putih berkumpul di telapak tangannya. Aura yin dingin segera mulai berkumpul dan menyebar ke seluruh dunia. Untuk seorang kultivator untuk mencapai tahap ascendant, domain mereka harus menyatu dengan jiwa asal mereka. Meskipun orang ini berasal dari keluarga Huan, bakatnya yang terbatas membuatnya tidak bisa mengembangkan domain Tousan Illusion Rootless. Sebagai gantinya, ia mengembangkan metode kultivasi sekunder dari keluarga Haun, seni maksud 5 elemen. Domainnya adalah elemen logam dari 5 elemen. Logam menghadirkan tak terkalahkan. Wilayah kekuasaannya berpindah dengan mantranya dan tangannya menyala. Saat ini, seolah-olah cahaya itu telah menggantikan cahaya dari langit atau tampak seperti telah menyerap semua cahaya di langit. Menggunakan kekuatan cahaya, dia menekan tangannya. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Kilat melintasi matanya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tampak seperti surgawi yang mengendalikan segalanya. Dia menunjuk dengan jarinya dan Finger of Death ditembakkan. Jari kematian ini mengandung petir yang kuat, jadi itu beberapa kali lebih kuat dari manusia. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, itu akan membuat seseorang merasa seperti sedang menghadapi pembalasan ilahi. Finger of Death berubah menjadi cahaya hitam pekat saat ditembakkan. Riak muncul di sekitarnya, dan bahkan riak itu memiliki kilat yang berderak di sepanjang mereka. Suara itu bergema dan terus meluas sebelum menjadi semburan guntur yang turun dari langit. Kekuatan guntur di sekitar jari kematian bahkan lebih kuat, seolah-olah itu adalah murka dari petir retribusi. Dengan satu jari, cahaya di sekitar tubuh Huan Dong hancur tanpa ada perlawanan. Ekspresinya segera menjadi pucat dan dia dengan cepat mundur. Kekuatan jari itu terlalu kuat, bahkan dengan kultivasinya, hatinya bergetar. Namun, sinar cahaya hitam itu seperti naga hitam. Ini menyerang langsung ke Huan Dong yang mundur. Huan Dong menamparkan tas pegangannya dan pedang logam keluar. Pada saat yang sama, tangan kanannya membentuk segel dan dia menekannya ke pedang. Dia berteriak, "Might of Metal!" Pedang logam itu terbang langsung ke Finger of Death. Ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba meletus di langit. Serangkaian suara berderak terjadi ketika Finger of Death bertabrakan dengan pedang logam sebelum pedang logam itu hancur sedikit demi sedikit sampai pedang itu menghilang. Jari kematian menembus ruang seperti sinar petir dan tiba di hadapan Huan Dong. Pada saat krisis, tangan Huan Dong membentuk segel dan bertabrakan dengan Finger of Death. Raungan menggelegar menggema di seluruh area. Tubuh Huan Dong bergetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Dia mundur seperti meteor, dan saat dia melakukannya, kilat berkedip di sekujur tubuhnya. Setiap kali petir berkedip, lukanya semakin parah. Petir ini sangat aneh, karena sebagian dari itu mengelilingi jiwa asalnya, membuat jiwa asalnya berjuang dengan rasa sakit yang luar biasa. Wajahnya pucat dan dipenuhi teror. Guntur macam apa ini? Kultivasi macam apa yang dimiliki orang ini? Jika satu mantra saja sudah cukup untuk melukaiku dengan serius seperti ini, maka orang ini pasti bukan dari planet Ranyun. Saya tidak bisa melawan, aku harus segera pergi dan melaporkan ini kembali ke Nona. Huan Dong menamparkan kakinya dan cahaya putih segera mulai bersinar darinya. Dia menjadi lebih cepat, sampai setengah dari tubuhnya telah menghilang ke dalam kehampaan dan dia baru saja akan berteleportasi. Ketika Wang Lin berada di tahap awal Ascendant, tetapi mantranya sudah melampaui para pembudidaya Ascendant tahap menengah. Kesenjangan antara tahap akhir Ascendant dan 2 tahap sebelumnya terlalu besar, tapi dia bisa bertarung melawan pembudidaya Ascendant tingkat menengah. Sekarang, meskipun dia masih pada tahap awal Ascendant,
Jumlah energi spiritual surgawi di tubuhnya sangat dekat dengan apa yang dimiliki oleh para kultivator ascendant tingkat menengah. Dia hanya membutuhkan pencerahan di wilayahnya untuk masuk ke tahap pertengahan ascendant. Oleh karena itu, membunuh Huandong ini semudah melambaikan tangannya. Mata Wang Lin menjadi dingin setelah melihat Huandong mencoba melarikan diri. Karena dia mengambil pembayaran mereka, dia harus menyingkirkan bencana itu. Terkadang tidak mungkin untuk mengatakan apa yang benar atau salah. Wang Lin dengan lembut menamparkan tas pegangannya dan formasi pedang bintang 7 terbang sebagai 7 sinar cahaya. Formasi pedang bintang 7 diciptakan oleh pedang Saint Ling Tianhou, jadi bagaimana orang bisa bertahan melawannya? Dalam sekejap mata, 7 pedang menyerang dan tiba di hadapan Huandong pada saat dia akan menghilang ke dalam kehampaan. 7 jiwa dari pedang segera muncul dan menyatu menjadi satu. Binatang yang menyatu itu mengaum dan dengan keras mencakar Huandong. Suara seperti cermin pecah bergema di langit. Di dalam kekosongan, mata Huandong dipenuhi dengan teror, dan binatang itu dengan paksa menarik Huandong keluar dari kekosongan. Ketika dia keluar, 7 pedang mengelilingi Huandong, ujungnya mengarah ke dekat tubuhnya. Jika dia bergerak sedikit saja, pedang itu akan menembus tubuhnya dan menghancurkan jiwanya. Dari saat Huandong muncul hingga saat dia ditangkap, semuanya terjadi dengan sangat cepat, hanya beberapa napas waktu berlalu. Nenek moyang keluarga Ran menghirup udara dingin. Meskipun dia secara pribadi merasakan mantra Wang Lin dan tahu bahwa mantra itu kuat, menonton salah satunya sebagai pihak ketiga adalah pengalaman yang sama sekali berbeda. Ada ketakutan di matanya. Sebelumnya, ketika Wang Lin menyerangnya, hanya ada kilatan bayangan hitam dan dia hampir mati. Sekarang dia menyadari bahwa bayangan hitam bukanlah satu-satunya mantra Wang Lin. Sepertinya setiap mantra yang digunakan Wang Lin sangat menakutkan. Dia benar-benar memutuskan bahwa dia tidak akan pernah membuat musuh dari sumunya. Teror yang dirasakan oleh Karefri Senren di dalam hatinya tidak lebih lemah dari apa yang dirasakan leluhur keluarga Ran. Dia melihat formasi pedang bintang 7 dan menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia tidak ragu jika Sumu ingin membunuhnya, dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Saya khawatir budidayanya mungkin berada di puncak tahap akhir ascendant. Secara relatif, Sun Si jauh lebih tenang. Di dalam hatinya, dia berpikir bahwa tingkat kultivasi Wang Lin sangat tinggi. Saat ini, dia merasa lebih baik dan berpikir, jika Sumu ini sekuat ini, saya perlu memastikan bahwa saya memiliki hubungan yang baik dengannya. 7 pedang di sekelilingnya seperti pisau kematian yang tergantung di atas kepalanya yang bisa jatuh kapan saja. Dia menatap Wang Lin tetapi juga melihat 3 lainnya di belakangnya dan berteriak, Ran Suefeng, Sun Si, Zhao Chuawen, apakah kalian mencari kematian? Ketiganya diam-diam merenung tetapi tidak berbicara. Namun, ada kilatan dingin di mata mereka. Huandong melihat cahaya dingin ini dan diam-diam menyadari ada yang tidak beres. Dia berteriak, saya di sini hanya atas perintah keluarga Huan. Jika Anda membunuh saya, keluarga Huan akan mengirim orang lain untuk datang. Apakah Anda pikir Anda bisa membunuh mereka semua? Dengan kekuatan belaka Anda, jika Anda melawan keluarga Huan saya, Anda pasti akan mati. Bebaskan aku dan aku akan mencari penilaian yang adil untuk kalian semua. Meskipun kata-kata Huandong ditujukan kepada leluhur dan perusahaan keluarga Ran, tatapannya kadang-kadang mengarah ke Wang Lin. Sepertinya dia memiliki sejumlah ketakutan tertentu pada orang yang telah menangkapnya. Dia juga menebak latar belakang apa yang mungkin dia miliki. Setelah leluhur keluarga Ran mendengar ini, ada sedikit keraguan di matanya, tetapi itu segera diganti dengan tekad. Dia dengan tenang berkata, rekan kultivator Huan, saya bertanya-tanya mengapa Anda datang ke planet Ranyun. Huandong menatap leluhur keluarga Ran dan kemudian melihat 2 lainnya. Huandong tersenyum. Jadi anggota keluarga Huan benar-benar dibunuh olehmu 3-4 tahun lalu. Ran Suefeng, Sun Si, Zhao Chuawen, garis keturunan keluarga Anda telah mencapai akhir. Ekspresi leluhur keluarga Ran menjadi suram saat dia menoleh ke Wang Lin dan berkata, rekan kultivator Su, bagaimana kalau menyerahkan orang ini kepada kita? Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia mengangguk. Bernama Su, siapa sebenarnya Anda dan mengapa Anda ingin terlibat dengan masalah keluarga Huan saya? Huandong tiba-tiba berbalik ke arah Wang Lin dan membentak, leluhur keluarga Huan saya telah kembali,
apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa melawan leluhur keluarga Huan saya? Aku akan membiarkanmu pergi, dan aku berjanji untuk tidak menyebutmu pada Nona. Aku pasti tidak akan menyeretmu ke dalam masalah ini. Nona keluarga Huan? Wang Lin memandang Huan Dong. Sun Si menjelaskan, rekan kultivator Su, Anda tidak tahu tentang ini, tetapi leluhur keluarga Huan membawa kembali seorang wanita dari sistem bintang aliansi. Dia menerimanya sebagai muridnya dan akan menggunakan ritual garis keturunan untuk mengubah garis keturunannya. Mata Wang Lin menyipit dan bertanya, apa tingkat kultivasi leluhur keluarga Huan? Huan Hong sedikit santai dan berkata, kultivasi leluhur telah mencapai langkah kedua. Beberapa ribu tahun yang lalu, dia sudah berada di tahap Yin dan Yang. Wang Lin memandang leluhur dan perusahaan keluarga Ran dengan senyuman yang bukan senyuman. Ada sedikit ejekan dalam tatapannya, menyebabkan leluhur keluarga Ran menundukkan kepalanya. Wang Lin dengan tenang berkata, saya akan menyerahkannya kepada kalian. Ini tidak ada hubungannya dengan saya lagi. Kemudian dia melambaikan tangannya dan formasi pedang bintang 7 berputar di sekitar Huan Dong, menyegel jiwa asalnya. Kemudian pedang itu terbang kembali ke sisi Wang Lin. Saya masih memiliki masalah penting yang harus diselesaikan dan akan kembali dalam beberapa bulan. Dengan itu, Wang Lin berbalik dan pergi. Mata Huan Dong menunjukkan keputusasaan dan dia berteriak, jika kamu membunuhku, Nona saya tidak akan membiarkan kalian pergi. Nona Huan Mei adalah satu-satunya murid leluhur, dan dia akan menjadi kepala keluarga Huan saya di masa depan. Wang Lin tiba-tiba berhenti dan berbalik. Dia menatap Huan Dong dan dengan tenang bertanya, Huan Mei, siapa nama aslinya? Huan Dong mencibir dan berkata, jika kamu membiarkan aku pergi, aku akan memberitahumu. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Wang Lin mengerutkan kening dan mengulurkan tangan. Tubuh Huan Dong segera terbang ke tangan Wang Lin. Wang Lin menekan tangannya di kepala Huan Dong dan kemudian sinar petir melintas di matanya. Bayangan di belakangnya dengan cepat bergerak melalui lengannya dan benar-benar mengelilingi tubuh Huan Dong. Pencarian jiwa. Kultivasi Huan Dong, bagaimanapun, pada tahap pertengahan Ascendant, jadi jika dia ingin menggunakan mantra pencarian jiwa, dia harus meminjam kekuatan penjaga surgawi. Ingatan Huan Dong seperti potongan-potongan fragmen saat Wang Lin memeriksanya dengan bantuan penjaga surgawi. Saat dia melihat, tubuh Huan Dong mulai bergetar hebat dan matanya menunjukkan pergulatan yang menyakitkan. Saat dia mencari-cari kenangan, Wang Lin tiba-tiba mengunci seorang wanita cantik, dan ekspresinya menjadi suram. Dia mengendurkan tangannya dan memukul tubuh Huan Dong. Tubuh Huan Dong runtuh dan jiwa asalnya ditangkap oleh Wang Lin. Wang Lin melemparkan jiwa asal Huan Dong ke dalam bendera 1 miliar jiwa. Adegan tiba-tiba menyebabkan leluhur dan perusahaan keluarga Ran menjadi terkejut, dan mereka masing-masing memiliki pikiran sendiri. Liu Mei, Wang Lin mengerutkan kening, dan pemandangan dari belakang planet Suzaku terlintas di matanya, termasuk apa yang terjadi di makam Suzaku. Wanita itu sangat beruntung dan datang ke sistem bintang Alheaven. Wang Lin diam-diam merenung untuk waktu yang lama. Dia menatap ke langit dan tidak berbicara saat dia pergi. Nenek moyang dan teman keluarga Ran tidak lagi berani memblokirnya. Mereka tanpa daya melihat sosok Wang Lin yang perlahan menghilang. Setelah meninggalkan atmosfer, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan kompas bintang muncul. Itu berubah menjadi naga perak dan menghilang ke angkasa. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di naga perak dan bergumam pada dirinya sendiri, wanita Liu Mei ini tidak memiliki permusuhan yang dalam dengan saya. Jika dia tahu apa yang baik untuknya, semuanya akan baik-baik saja. Jika dia masih bertingkah seperti yang dia lakukan di planet Suzaku, maka aku hanya bisa membunuhnya. Adapun leluhur keluarga Huan, saya tidak harus melawannya sampai mati. Jika dia muncul, saya bisa pergi dengan bantuan penjaga surgawi. Juga, saya sendiri, sementara dia punya keluarga. Jika saya tidak bisa membunuhnya, saya akan membunuh beberapa anggota keluarganya untuk balas dendam. Setelah dia mengambil keputusan, Wang Lin tidak lagi memikirkan masalah Liu Mei tetapi fokus pada peta di pikirannya. Dia menuju planet Yunxia. Vena logam api elemen logam di planet Yunxia sangat penting bagi saya, karena ini adalah kesempatan sempurna untuk menyelesaikan manik yang menantang surga. Saya tidak akan mengizinkan siapapun untuk menghentikan saya. Jika ada yang berani mencoba mencurinya,
aku akan membunuh mereka. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia terbang melewati bintang-bintang. Sepanjang jalan, Wang Lin tidak beristirahat sama sekali. Kematian Huan Dong langsung terdeteksi oleh keluarga Huan. Sebagai keluarga besar di planet budidaya utama, anggota keluarga yang dibantai menyebabkan keributan. Nenek moyang keluarga Huan sangat marah saat mendengar ini. Namun, matanya tiba-tiba berbinar dan dia menekan proposal keluarga Huan untuk membalas dendam di planet Ranyun. Sebagai gantinya, dia mendorong tanggal untuk ritual garis keturunan. Anggota keluarga yang terbunuh berada di bawah Huan Mei, jadi setelah ritual garis keturunan, biarkan Huan Mei secara pribadi menanganinya. Tidak ada yang berani menentang leluhur keluarga Huan. Meskipun semua orang tahu bahwa itu adalah leluhur yang membiarkan Huan Mei menunjukkan kekuatannya, tidak ada dari mereka yang berani mengatakan lebih banyak. Masalah ini diselesaikan. Segel planet Ranyun dengan formasi penyegelan planet agar tidak ada yang bisa kabur. Huan Mei akan menangani ini setelah ritual garis keturunan. Saat keluarga Huan pindah, langit berubah warna. Dengan formasi penyegelan planet, planet Ranyun adalah burung yang dikurung. Adapun Liu Mei, setelah mendengar bahwa Hua Dong telah meninggal, tidak ada perubahan pada ekspresinya. Seolah-olah orang yang mati hanyalah seekor semut. Liu Mei melihat ke langit biru dan berbisik, planet Ranyun. Apakah ini pertempuran untuk menunjukkan kekuatanku kepada keluarga Huan? Menurut guru, selama ritual garis keturunan, dia akan mentransfer sebagian dari kultivasinya padaku. Dengan harga menurunkan kultivasinya 1 tingkat selama 200 tahun, dia akan membantu saya mencapai puncak tahap akhir Ascendant. Adapun untuk memasuki tahap Yin dan Yang, itu akan tergantung pada pemahaman saya sendiri. Setelah itu, perbedaan antara aku dan pria dari Suzaku itu akan menjadi lebih besar. Di tahun-tahun berikutnya, setelah saya mencapai langkah kedua dan melihat orang itu lagi, saya tidak tahu suasana hatinya seperti apa. Namun, saat itu dia akan menjadi semut, seperti itu Huan Dong. Liu Mei tersenyum tipis. Senyumannya sangat indah dan akan membuat jantung siapapun berdebar kencang. Sepasang penjaga yang berpatroli melihat dia tersenyum dan keduanya terkejut. Obsesi dan fanatisme tiba-tiba memenuhi mata mereka. Penampilan ini sangat mirip dengan Huan Dong. 10.000 ilusi Heavenly Devil Dao dapat menempatkan apapun di dunia ini di bawah ilusi. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambut hitamnya mengalir. Dia mengangkat jarinya untuk memegang rambutnya. Tepat pada saat ini, gelombang fluktuasi datang dari dalam tas pegangannya. Meskipun fluktuasi terbatas di dalam kantong penyimpanan, mereka dipenuhi dengan kebencian. Kebencian ini perlahan mengisi tas. Liu Mei menunduk dan menyentuh tas pegangannya. Fluktuasi di dalam berkurang, tetapi kebencian di dalam menjadi lebih kuat. Liu Mei dengan lembut berkata, "Patuhlah. Kamu tidak bisa keluar sekarang." Dia menggigit jarinya, memasukkannya ke dalam tas, dan kemudian menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Fluktuasi berangsur-angsur menghilang sepenuhnya, dan kebencian di dalamnya secara paksa ditekan. "Kamu, mengapa kamu melakukan ini?" Sebuah suara kuno datang dari belakang Liu Mei. Nenek moyang keluarga Huan perlahan memadat dan muncul. Dia melihat tas Liu Mei yang dipegang dan mengerutkan kening. "Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa itu terlalu kejam dan kamu tidak boleh menyentuhnya." Liu Mei merenung dan tidak berbicara. Nenek moyang keluarga Huan berteriak, "Bunuh makhluk itu sekarang dan jangan membesarkannya lagi. Jika Anda terus bertindak seperti ini, Anda akan menghancurkan hati Dao Anda. Bagaimana Anda bisa melewati langkah pertama dan melewati tahap Yin dan Yang?" Liu Mei mengangkat kepalanya ke arah leluhur keluarga Huan dan dengan lembut berkata, "Tuan, Liu Mei tahu apa yang harus dilakukan. Tolong jangan bicarakan ini lagi, oke?" Nenek moyang keluarga Huan memandang Liu Mei. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata, Kenapa kamu harus seperti ini?" Adapun Wang Lin, naga perak itu langsung menuju planet Yunxia. Dari kejauhan, planet Yunxia berwarna abu-abu gelap karena selubung kabut tebal menutupinya. Itu sangat tebal sehingga perasaan tidak bisa menembusnya. Selain itu, ada semburan suara gemuruh yang datang dari kabut, seolah memperingatkan semua orang yang lewat untuk tidak masuk.
Naga perak membawa Wang Lin keluar dari planet Yunxia dan menatap kabut tebal. Mata Wang Lin menyala, lalu dia menamparkan tas pegangannya dan formasi pedang bintang 7 terbang keluar. Mereka mulai berputar cepat, menciptakan kekuatan spiral yang kuat. Dikelilingi oleh kekuatan ini, Wang Lin mengambil langkah ke depan dan menyingkirkan kompas bintang. Dia memasuki kabut dengan formasi pedang bintang 7 menembusnya seperti tiang. Formasi pedang berputar dengan cepat, mendorong semua kabut di depan Wang Lin. Namun, kabut ini terlalu tebal, bahkan dengan metode ini, kabut di depan Wang Lin tampak tak berujung. Jika seseorang melihat dari luar, sepertinya kabut telah menelan Wang Lin. Bahkan jika seseorang lewat, mereka tidak akan menyadari bahwa ada seseorang yang dengan cepat turun melalui kedalaman kabut. Ekspresi Wang Lin netral. Dengan pusaran yang tercipta dari formasi pedang, tidak ada kabut yang bisa mendekatinya. Namun, pada saat ini, sekelilingnya benar-benar abu-abu dan dia tidak bisa melihat apapun. Perasaan divine-nya juga diblokir, jadi dia hanya bisa mengandalkan instingnya dan terus terbang ke bawah. Setelah waktu yang lama, kabut di depannya berangsur-angsur menipis. Mata Wang Lin menyipit dan dia segera berakselerasi. Dia menyerbu keluar dari kabut tebal seperti meteor, dan pemandangan yang terlihat di hadapannya menyebabkan muridnya tiba-tiba menyusut. Langit tertutup kabut tebal, sehingga tidak ada sinar matahari yang bisa masuk, membuat bumi menjadi gelap gulita. Namun, ini tidak mempengaruhi pandangan seorang kultivator. Bumi dipenuhi dengan retakan, membuatnya tampak seperti ada banyak mulut besar yang mencoba melahap segalanya. Aura kematian yang kuat memenuhi langit dan bumi. Aura kematian ini tidak datang dari satu orang atau benda, tapi dari seluruh planet. Tanah yang dipenuhi retakan tertutup oleh tentakel yang hampir busuk ini yang perlahan bergoyang. Sekilas, bumi tampak tertutup rambut. Pemandangan ini akan membuat hati orang menjadi berat dan tertekan. Gelombang raungan datang dari planet Yunxia, dan sebagian besar datang dari bawah tanah. Ini adalah planet kultivasi yang benar-benar terbuang. Wang Lin diam-diam merenung saat dia terbang ke depan dengan akal menyebar, mencari urat logam. Saat dia terbang, dia melihat reruntuhan beberapa kota. Jelas sekali bahwa tempat ini dulunya adalah tempat yang sangat makmur, tetapi sekarang semuanya hancur berantakan. Tentakel dari tanah melilit reruntuhan kota. Orang tidak bisa membantu tetapi merasakan rambut mereka berdiri ketika melihat pemandangan ini. Saat dia diam-diam terbang melintasi langit, tatapan Wang Lin memandang ke seluruh kota. Pada saat ini, semua tentakel, yang awalnya bergoyang, tiba-tiba berhenti. Kemudian mereka semua dengan cepat menyusut kembali dan menghilang dari permukaan. Pada saat ini, raungan yang menghancurkan surga datang dari cakrawala yang jauh. Awan merah yang menutupi segala sesuatu yang mengarah ke Wang Lin seperti orang gila. Ada seekor binatang buas besar yang sedang menunggangi awan merah. Binatang buas ini tampak seperti naga, tapi itu bukan naga. Panjang tubuhnya puluhan ribu kaki dan kepalanya berbentuk segitiga. Bisa dikatakan menyerupai ular, tetapi seluruh tubuhnya ditutupi rambut. Saat binatang ini meraung dan dengan cepat bergegas, bahkan kabut di langit terbelah seolah-olah ada sepasang tangan tak terlihat membuka jalan. Ketika Wang Lin melihat binatang itu dengan akal ilahi, ekspresinya sangat berubah dan dia berseru, "Ular Moongazar." Dewa kuno memiliki kesan yang sangat dalam tentang binatang ini. Wang Lin menghirup udara dingin. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung turun dan pergi ke bawah tanah melalui salah satu celah. Pada saat yang sama, informasi tentang ular Moongazar dari Dewa kuno Tu Si melintas di benaknya. Mata Wang Lin tiba-tiba mengungkapkan cahaya misterius. Ular Moongazar bukanlah sesuatu yang lahir dari alam, ini adalah parasit unik yang hidup di tubuh Dewa kuno. Ketika Dewa kuno masih hidup, mereka menyerap darah Dewa kuno untuk bertahan hidup, tetapi mereka tidak dapat meninggalkan tubuh Dewa kuno. Terkadang mereka digunakan seperti harta magis oleh para Dewa kuno. Begitu kuno mati, parasitnya juga mati. Namun, ada kemungkinan langka bahwa ular Moongazar tidak mati tetapi mampu meninggalkan tubuh Dewa kuno tersebut. Semakin kuat Dewa kuno, semakin kuat Moongazar Serpent. Semua ular Moongazar di dalam Dewa kuno Tu Si mati, jadi mereka tidak muncul. Namun, ular Moongazar muncul di sini. Mungkinkah tempat ini memiliki sisa-sisa Dewa kuno?
Tetapi jika itu masalahnya, ini juga tidak masuk akal. Bagaimana tidak seorang pun di sistem bintang Alhaven dapat mengenalinya? Jika seorang pembudidaya yang kuat melihat makhluk ini, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja.